Roma 5 ayat 20, kita baca bersama 1, 2, 3. Belum. Roma 5 ayat 20. Aduh, ya nanti. Roma. Tuh. Roma 5 ayat 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan, iya. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Amin. Nah, jadi kita dibenarkan oleh darah Yesus Kristus dengan menyalibannya di atas kayu salib, sehingga kita telah dibenarkan oleh karena Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib bagi kita semua, yaitu untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga di mana dosa semakin bertambah, di situ kasih karunia semakin berlimpah-limpah. Itu semua oleh karena kasih yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa manusia merasa tidak layak ketika ia ingin bertemu dengan Yesus Kristus atau beribadah atau memuji dan menyembah nama Tuhan. Tetapi lewat karena pembenaran, lewat karena kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, maka kita telah dilayakkan untuk kita masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, bahwa manusia telah hidup di dalam dosa, oleh karena manusia berusaha mencari kebenaran lewat hukum Taurat, dengan aturan daripada hukum tersebut, sehingga manusia gagal dalam mendapatkan kebenaran tersebut oleh karena berusaha dengan kemampuannya sendiri. Tetapi oleh karena Yesus Kristus yang tidak pernah mengukur kita daripada segala masa lalu kita, yang tidak pernah mengukur kita daripada segala apa yang pernah kita lakukan di masa yang lalu, oleh karena itu Ia telah menganugerahkan bahkan nyawanya sendiri bagi kita semua, yaitu orang-orang yang telah dipilih dan ditetapkan untuk diselamatkan. Oleh karena itu Yesus Kristus memberikan kasih karunia yang jauh lebih besar daripada daripada segala kesalahan yang pernah kita perbuat dan daripada segala kegagalan yang pernah kita ciptakan. Tetapi lewat kasih karunia tersebut Ia membuktikan bahwa anugerah Tuhan jauh lebih besar daripada segala kegagalan kita, jauh lebih besar daripada segala dosa-dosa kita, dan jauh lebih besar daripada kesalahan kita. Oleh karena itu Yesus Kristus membenarkan diri kita dan memberikan kita kesempatan untuk kita hidup di dalam kebenaran, memberikan kita kesempatan untuk kita hidup dalam kasih keselamatan tersebut lewat kematiannya, dan kita telah dijamin dalam keselamatan tersebut oleh darahnya sendiri yang telah dicurahkan di atas kayu salib, sehingga kita menerima kasih karunia dan pengampunan atas segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Oleh karena itu kita telah diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Oleh karena hidup kita percaya kepada kasih karunia yang sanggup untuk mengubah hidup kita, yang sanggup untuk memulihkan seluruh hidup kita lewat Roh Kudus yang mengerjakan pembaruan dalam hidup kita. Oleh karena itu, lewat kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita, maka Yesus Kristus memberikan pengharapan bagi hidup kita yang kita tidak pernah dapatkan ketika kita mengharapkan tersebut oleh karena kekuatan dan kemampuan kita, tetapi oleh karena kita berharap kepada Yesus Kristus, maka semuanya sudah diberikan kepada kita dan semuanya sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib lewat kematian anaknya. Oleh karena itu kita percaya bahwa kematian Yesus Kristus bukanlah hanya sekedar kematian biasa, melainkan itu semua adalah kehidupan bagi kita. Mati untuk kita, memberikan kita pengharapan, memberikan kita pengampunan, menganugerahkan kita keselamatan, dan memberikan kita sukacita sehingga kita hidup di dalam damai sejahtera. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surga, kami akan sudah mendengarkan firman Tuhan. Kau berbagi firman Tuhan dalam menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan doa siapa yang akan dibawakan oleh Ibu?
Bangkitlah berdiri, angkatlah kedua tanganmu saudara-saudara. Terimalah damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, terima, katakan amin. Amin. God bless. God bless.